tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pemuda, remaja masjid, jamaah masjid di mana saja Anda berada. Pada malam hari ini tanggal 14 April 2020 bertempat dalam Masjid Al-Munawarah Komplek Kejaksaan, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Kami akan berbincang-bincang sejenak bersama Al-Ustadz Solahuddin Siregar SAG MA selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Ustadz kita orang muda yang insya Allah sebentar lagi untuk mendapat doktor ya Ustaz. Amin. Amin. Allah menyusut. Alhamdulillah. Ini Ustadz menjelang bulan suci Ramadan, ada beberapa masjid khususnya kita di komplek Kejaksaan dalam wilayah Kecamatan Medan Tuntungan itu bakalan melaksanakan ibadah sholat tarawih ya tarawih Ramadan. Bagaimana pandangan Ustadz dan bagaimana arahan Ustadz berkenaan dengan keinginan para BKM untuk jamaah masjid tersebut? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para pendengar, pemirsa dimanapun berada. Memang benar sebagaimana yang disampaikan Ustaz Didin bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana masyarakat Muslim, saudara-saudara kita tentu begitu antusias untuk menghadapi ini. Cuma lain dari tahun-tahun yang sebelumnya, mungkin dalam keadaan normal, tidak ada kendala. Nah, kita semua menyadari bahwa pada saat ini tengah gejolak atau berjangkitnya wabah virus corona, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan ibadah di tengah berjangkitnya virus ini. Jadi kalau saya memandang sebetulnya BKM atau jamaah memang betul-betul yang pertama yang harus dipahami itu adalah bahwa kita semua tetap harus waspada. Saya memandang dalam konteks agama bahwa waspada itu sebetulnya Ustaz, itu bagian dari ikhtiar. Nah, jadi tidak boleh kemudian kita seperti paham Jabariyah yang kemudian mengatakan kalau sudah takdir, sudah ajal, kalau sudah kena ya memang itu ketentuan dari Allah. Maka kemudian tanpa ikhtiar. Jadi waspada itu menurut saya adalah bagian dari ikhtiar. Maka kita lihat bagaimana ini tetap di Masjid Al-Munawarah ini, saya lihat sudah ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh BKM terkait dengan menjaga kenyamanan dan kekhusyukan dalam beribadah, terutama umpamanya kebersihan tangan, sudah ada hand sanitizer, kemudian juga tempat mencuci tangan dengan sabun itu sudah disediakan. Itu bagian dari ikhtiar menurut saya. Ini perlu ditingkatkan nanti terutama ketika memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Kita tahu bahwa masyarakat Muslim ini pasti berlomba-lomba karena melihat berbeda nilai pahala di bulan biasa dengan di bulan Ramadan ketika beribadah. Maka untuk itu tetap yang pertama saya minta kepada BKM untuk memberikan himbauan kepada jamaah. Yang pertama itu tadi, harus ada kesadaran diri kita. Kalau yang memang sakit, baiklah dia beribadah di rumah. Nah, kita tidak tahu kan sakit itu misalnya demam, kemudian belum diperiksa, mungkin demamnya itu demam biasa, tetapi kemudian
jamaah lain jadi tidak nyaman Ustaz. Iya. Begitu dia kan. Jadi kalau Artinya begini Ustaz, sekarang ini kan dalam menghadapi wabah pandemi Iya, pandemi. pandemi wabah corona COVID-19 ini. Iya. Artinya ini bukan suasana yang normal. Iya, Artinya betul. normal. Jadi menurut Ustaz, pelaksanaan ibadah tarawih atau suasana Ramadan nanti, apakah Ustaz dalam hal ini masjid-masjid melaksanakan ibadah tarawih ini bagaimana Ustaz? Artinya Ustaz menyetujui Baik, dengan baik. panduan yang seperti apa? Ya. Memang kalau kita lihat edaran dari Menteri Agama, Iya. Bapak Fahmi Rozi, dia memang mengeluarkan himbauan supaya selama masa berjangkitnya pandemi virus corona ini itu supaya dihimbau masyarakat beribadah di rumah. Tapi saya sebetulnya, walaupun sebetulnya saya ini di bawah payung Kementerian Agama, saya melihat bahwa himbauan itu dibuat terlalu umum. Jadi anggap seolah-olah seluruh Indonesia ini sama kondisinya seperti di Jawa Iya, misalnya. seperti di Jakarta Jadi, ya. saya tetap lebih berpedoman kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Profesor Ketua, Profesor Abdullah Saad, dia mengatakan supaya harus dipilah. Kalau memang kita nyata-nyata sadar bahwa di wilayah kita itu sebetulnya jauh dari misalnya ada pasien atau yang positif virus corona, pasien corona, saya kira dengan kewaspadaan kita tetaplah meramaikan rumah ibadah untuk melaksanakan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dalam hal ini kemudian membagi zona berjangkitnya virus ini untuk tingkat kecamatan Ustaz. Iya. Jadi, Zona. ada zona merah, kemudian ada zona kuning, ada zona orange, sama ada zona hijau kan begitu. Nah, saya melihat, saya simpulkan dari apa yang hasil rapat di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan itu, termasuk Dr. Haji Amar Adli, dia melalui WA mengatakan bahwa kalau untuk yang zona yang aman, saya kira nggak ada masalah. Kita menghimbau tetap kita ramaikan kita semarakkan Ramadan. Tapi bisa begini, di Kota Medan 21 kecamatan. Iya, betul. Ada saat ini zona merah itu ada 7 kecamatan. Salah satu kecamatan kita, Kecamatan kita Medan Tuntungan. Namun kan masjid kita ini kan ada dalam komplek, bukan di Betul, jalan. betul. Ya. Kemudian kita melakukan apa yang dimaksud protokol kesehatan. Betul. Baik pemerintah maupun WHO. Betul. Ini masjid termasuk Masjid Nur Salam. Masjid Nur Salam komplek Kejaksaan sama dengan masjidnya Munawarah ini tetap jamaah selalu dihimbau untuk terus memakai sabun sebelum masuk Mengikuti masjid. protokol kesehatan dari kesehatan apa? diikuti. Nah, ini kan suasana di Medan itu kan seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan Ustaz dengan keadaan ini? Nah, maka itu tetap kembali kepada kita. BKM tentu bersama dengan jamaah itu kan paham betul bagaimana kondisi kita di sini. Walaupun mungkin wali kota Medan membagi dari 21 kecamatan ini ada 7 kecamatan yang masuk zona merah, termasuk kita Medan Tuntungan karena mungkin dari statistik ada korban, kita katakanlah yang meninggal di kecamatan ini, kemudian juga pusat penanganannya juga rumah sakit Adam Malik juga ada di wilayah kita, Termasuk kuburan. termasuk kuburan kita di Simalingkar B, ya kan, di kelurahan Simalingkar B itu juga ada di wilayah kita. Tetapi saya sepakat dengan Ustaz Didit tadi. Pertama kita ikuti protokol kesehatan, terutama apa yang disampaikan bagaimana menjaga kesehatan. Itu kan ikhtiar kan itu udah ikhtiar. Kemudian yang kedua, kalau memang kita di masjid kita ini di wilayah komplek yang jauh dari berbaur dengan masyarakat luar atau pendatang atau perantau yang mungkin kita tahu kalau komplek itu kan penjagaannya ketat. Saya kira silakan tetap saya tetap dari forum ini menghimbau kita tetap
menjaga supaya Ramadan tahun ini tetap semarak, karena kita juga tidak ingin bahwa gara-gara kecemasan, kekhawatiran kemudian rumah Allah ini kosong sana. Ya, karena apapun ceritanya, yang namanya kita mengalami musibah, apakah ini azab bagi kaum maksiat, mungkarat, kufarat dan seterusnya, tapi mungkin bagi kaum beriman tentunya ini bagian dari ujian. Artinya kita tidak boleh meninggalkan rumah Allah. Betul. Tetapi dengan ikhtiar tadi, artinya kita luruskan niat kepada Allah, baru kita sempurnakan ikhtiar, baru kita tawakal kepada Allah. Saya pikir demikian Ustaz, maksud Ustaz tadi ya. Iya betul. Jadi saya sepakat dengan itu Ustaz, bahwa kalau kita yang beriman, kita jadikanlah tantangan beribadah di tengah kondisi seperti sekarang ini sebagai ikhtiar. Nah justru kadar keimanan kita kan sebetulnya diuji dari itu Ustaz ya. Bagaimana kita melewati ujian itu. Firman Allah itu ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa kita lempang-lempang saja untuk mengikuti ujian ini, padahal kita tidak diberi ujian. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Tapi tentu kita jangan melupakan setiap tadi kita ikuti protokol kesehatan, kemudian kita tetap waspada. Kalau ada saudara kita yang mungkin sedang sakit, kita himbaulah dia beribadah di rumah, supaya untuk menjaga kenyamanan orang lain saat itu. Kalau di kecamatan Medan Tunjungan itu yang beragama Muslim dengan non-Muslim berapa persentase? Nah itu kalau secara tepatnya saya belum mengetahui, tetapi sebetulnya untuk Medan Tunjungan ini kita umat Islam sebetulnya masih minoritas. Jadi masih mayoritas non Muslim. Akan tetapi kalau saya melihat pertambahan jumlah Muslim di Kecamatan Medan Tunjungan ini termasuk cukup signifikan. Meningkat. Kenapa? Kita lihat pembangunan untuk di Kota Medan itu kan di pinggiran. Kita lihat di Medan Tunjungan ini banyak dibangun perumahan yang kemudian dihuni oleh masyarakat Muslim. Saya melihatnya seperti itu, sehingga itu bisa kita lihat Ustadz dari kenaikan jumlah pernikahan dari tahun ke tahun di Kecamatan Medan. Dalam satu bulan berapa pernikahan? Jadi kalau dalam satu bulan, kalau kira-kira misalnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu sekitar 17 sampai 20 pernikahan untuk satu bulan. Kalau saat ini sudah sampai 30 sampai 35. Ada peningkatan jumlah pernikahan. Nah itu kenapa? Karena sudah banyak masyarakat Muslim mungkin yang dari daerah tengah perkotaan Kota Medan itu kemudian bermukim di pinggiran Kota Medan, termasuklah kita ini yang berbatasan dengan Bancur Batu misalnya kan, dengan Deli Serdang. Jadi seperti itu, ada pertambahan jumlah penduduk Muslim. Baik, terima kasih Ustadz. Artinya sudah jelas Badan Kenaziran Masjid Al-Munawwarah memang akan mengadakan sholat taraweh, ibadah taraweh, cuma mengurangi pembatasan, tetap melakukan ikhtiar mengikuti protokol kesehatan pemerintah dan WHO. Begitu juga masjid-masjid sekitar kita, ada Masjid Nurul Salam yang juga mereka para BKM-nya sudah sepakat melaksanakan taraweh. Apalagi alhamdulillah sudah mendapat restu dari kepala KUA, pemegang mandat yang memberi SK kepada semua beberapa masjid ini. Insya Allah ini akan dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan menjadi suluh bagi kami dalam kegelapan, secercah embun di tengah gurun Sahara. Demikian sahabat masjid di mana Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.